Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami sistem Kasih langkah mundur langkah dan sote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan eksplorasi seperti biasa ya. Namun di malam hari ini mungkin tidak lengkap. Ya. Karena Mas Ganang tidak bisa untuk ikut ekspor bareng kita semuanya, dikarenakan Mas Ganang sendiri itu diundang oleh para sahabat yang lain untuk berdiskusi di kerajaannya Tuan Raja Donggobilo. Ya. Yang dimana itu mengenai sebuah hubungan untuk kesembuhan dari Dewi Lanjarsari. Mas Ganang dan para sahabat yang lainnya sedang berunding membujuk Tuan Raja Donggobilo untuk meminang Dewi Lanjarsari agar kesembuhan dari Dewi Lanjarsari itu bisa cepat pulih ya. Ya, betul. Karena Dewi Lanjarsari itu sendiri itu terkena penyakit mental setelah ditinggalnya tuh oleh Tuan Raja Rakasota, lalu kemarin sudah suka dengan laki-laki namun laki-lakinya menipu, jadi kejiwaannya itu bermasalah. Ya, dan betul. Dengan adanya rundingan ini semoga saja dari Dewi Lanjarsari itu bisa kembali pulih seperti sedia kala. Ya. Dan buat teman-teman mohon doanya semoga Tuan Raja Donggobilo berkenan untuk meminang Dewi Lanjarsari, ataupun jika Tuan Raja Donggobilo tidak berkenan mungkin Patih Dharma Wulung ya, ataupun yang lainnya lah. Ya karena dari kami sih menyarankan ya Patih ya masuk, Raja Donggobilo ya masuk. Yang penting kan yang Martaji. Tapi yang Martaji kemarin memberikan dukungannya kepada Patih ya. Intinya siapapun yang nantinya bisa meminang Dewi Lanjarsari, semoga saja itu adalah jalan yang terbaik lantaran kesembuhan dari Dewi Lanjarsari sendiri. Amin, amin. Dan di malam hari ini kita semua itu diberikan tugas oleh Mas Ganang dan para sahabat yang lain untuk sedikit menyisir dan mencari informasi mengenai permasalahan yang sedang kita hadapi. Yang dimana kemarin malam kita itu sudah bertemu dengan Mbah Dukun yang Mbah Dukun Bugel. Ya, Bugel. Yang dimana Mbah Dukun itu adalah Mbah Dukun yang membantu kehamilannya dari istrinya Mantoha. Ya, tepatnya menjadi lantaran kepada si Demit apa namanya? Ya intinya seperti itulah teman-teman. Dan di sini dari cerita yang diceritakan oleh Mbah Bugel itu ternyata bayi ataupun Sumandra itu tidak lahir ke dunia ini sendirian. Memang ada saudaranya, sesuai dengan prediksi bahwasanya hamil kembar yang namanya itu Sumandri. Nah, sekarang itu Sumandri pada saat itu mungkin terluka parah mau dibuang ke bara api oleh kakaknya ataupun adiknya itu Sumandra. Pada saat pelemparan itu ternyata Sumandri itu diselamatkan oleh Nyai Sebrak. Ya. Nah, tugas kita malam hari ini adalah kita mencari informasi mengenai Nyai Sebrak. Betul. Nah, dari informasi yang sudah kita dapatkan, Nyai Sebrak itu adalah golongan jin yang masuk ke golongan penyihir. Mungkin karena Nyai Sebrak itu golongan penyihir, mungkin kita awali nanti kita buka dengan bertanya dengan Eyang Tombro. Nah, masuk ke. Karena di sisi lain kita kan juga harus cari aman, kita tidak boleh untuk mencari tahu mengenai ular hijau yang membantu Sumandra itu. Lebih baik kita mencari aman, yaitu mencari tahu keberadaan dari Nyai Sebrak. Ya, karena memang ya apa namanya, tiba-tiba secara mengejutkan kan Sumandra juga sedang mengawasi kita juga. Betul sekali. Juga mengancam, katanya kalau ingin mencari informasi tentang saya harus ke saya. Berarti kan selama ini secara diam-diam dia memantau gitu. Betul. Ya, mohon doanya buat rekan-rekan semuanya, semoga saja yang pertama kesembuhan untuk Dewi Lanjarsari, yang kedua untuk keselamatan kita bersama, dan juga buat para sedulur semuanya yang di alam masing-masing juga selalu sehat, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan dan diberi keberkahan. Oke, lanjut, aman? Nah, cukup lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Gade langkah mundur langkah kencote. Ya begitulah dulur, intinya apapun jawaban yang sedang dirundingkan Mas Anang ya sampai itu dan jam 18.10 dengan sholat terlebih dahulu, siapin cemilan dan makanan, tarik semua keluarga, pantengin video cinta. Assalamualaikum yang Tombro. Astagfirullah. Kelihatannya ada apa yang Tombro? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang Tombro. Ada apa? Ya saya yang tanya kepada kalian ada apa? Saya disuruh sama si Ganang untuk menemui kalian. Saya mau menghadiri diskusi yang di tempat Tuan Raja Dongowilo toh. Ya. Ya di jalan ketemu sama si Ganang. Si Ganang cuma ngomong kayak gini, yang Tombro dicariin anak-anak. Terus saya panik. Ganang ada di sini, anak-anak mencari saya. Jangan-jangan ini ada urusan dengan sihir. Kan saya jadinya panik. Saya lari dari sana. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, sebelumnya mohon maaf jika membuat khawatir Eyang Tombro. Tapi Kami tidak ada apa-apa. aman, semuanya aman, tidak ada apa-apa. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Maklum sudah tua ya Eyang Tombro. Iya, aku lari-lari dari tempat Tuan Raja Dongowilo. Sebenarnya seperti ini Eyang Tombro. Mungkin Mas Ganang memerintahkan Eyang Tombro untuk menemui kita dikarenakan kita itu ada sedikit pertanyaan yang ingin ditanyakan terhadap Eyang Tombro. Pada saya? Ya, betul. Ya, coba tanyakan saja. Siapa tahu saya bisa menjawab. Ya, jadi seperti ini Eyang Tombro. Kita itu sedang mencari sesosok makhluk yang dimana makhluk itu dari golongan penyihir. Nah, ini bidang saya. Nah, kita juga sudah paham karena kita sedang mencari makhluk yang berasal dari golongan penyihir. Tentunya Eyang Tombro mengenal banyak sekali makhluk-makhluk yang ahli sihir kan? Ya, hampir sebagian besar yang masuk dalam ilmu sihir saya mengenalnya. Ini abluk temen apa tuh ya? Bekas rokok itu nggak apa-apa. Iya ya. Udah tidak apa-apa. Iya, coba tanyakan. Lah, apakah Eyang Tombro mengenal sesosok makhluk penyihir wanita yang bernama Nyai Sebrak? Penyihir Jika wanita, memang Nyai Sebrak. Ya, jika memang Eyang Tombro mengetahui di manakah keberadaannya, apakah bisa saya bertemu dengan beliau? Penyihir wanita bernama Nyai Sebrak. Loh. Ya saya tahu nama Nyai Sebrak. Alhamdulillah. Tapi yo, itu hanya legenda. Hanya cerita rakyat dari rakyat para penyihir. Itu memang menceritakan tentang yang bernama Nyai Sebrak itu. Maksud dari legenda itu yang dimaksud seperti apa? Soalnya seperti ini. Eyang Tombro, dalam permasalahan yang sedang kita hadapi di Legok Sari, itu dimana ada sewaktu-waktu Nyai Sebrak itu menyelamatkan sosok makhluk yang bernama apa namanya Bang? Sumandri. Nah, Sumandri itu adalah saudara kandung dari Sumandra yang membuat kekacauan di Legok Sari. Nah, mungkin dengan kita bertemu dengan Nyai Sebrak, kita bisa berbicara dengan Nyai Sebrak, kita juga bisa berbicara dengan Sumandri untuk membantu menyelesaikan masalah kita. Masih berkesinambungan yang Seperti ini. Saya memang sudah dari lama sering kerap mendengar nama penyihir yang bernama Nyai Sebrak. Menurut cerita, Nyai Sebrak itu adalah seorang penyihir yang mana sebagian kalangan menganggap bahwasanya Nyai Sebrak itu sebagai pahlawan. Ya. Namun sebagian kalangan juga menganggap dia
itu sebagai seorang perusuh. Ya, kalian tidak salah mendengar. Sebagian menganggap bahwasanya dia adalah seorang pahlawan itu karena dia datang sewaktu-waktu ketika memang terjadi masalah ataupun hal besar. Misalnya peperangan ataupun suatu kerusuhan di suatu kampung. Rakyat yang tidak tahu apa-apa, yang dalam keadaan ataupun kondisi terancam, biasanya ditolong oleh Nyai Sebrak. Namun, di sebagian besar juga dari